Hai Cici Romet Kitchen, mau masak serombotan khas Klungkung Bali. Di sini saya pakai 150 gram kacang tanah. Saya goreng dulu kacang tanahnya. Jadi serombotan itu menggunakan kacang yang digoreng untuk taburan. Ini penting banget, jadi jangan sampai nggak pakai kacang goreng. Kalau kacangnya udah matang, langsung kita angkat aja, sisihkan. Untuk taburan serombotan kacang lainnya, saya mau pakai kacang tunggak atau ini bisa juga disebut kacang tolo. Ini kacangnya udah direndam ya cukup lama sampai dia empuk, dan kita goreng dulu kacang tolonya. Kacang tolo ini juga nanti fungsinya sama, yaitu untuk taburan buat serombotannya nanti. Kalau kacangnya sudah matang, tandanya sudah garing, crispy, dan warnanya kuning keemasan. Kita angkat aja lalu ditiriskan. Sekarang saya mau bikin sambal kelapanya. Untuk sambal kelapa gunakan setengah buah kelapa. Kelapanya dibakar aja seperti ini, dan memang harus dibakar ya, serombotan itu kelapanya harus dibakar. Gunakan kelapa yang setengah tua. Kalau sudah ada yang gosong-gosong kayak gitu, langsung kita angkat aja kelapanya, sisihkan dulu. Untuk sambal kelapa, saya pakai 3 siung bawang putih, 3 cm kencur segar, ini kencurnya sudah dicuci bersih, 3 buah cabai merah besar, 1 genggam cabai rawit merah atau sesuai selera kalian, 6 butir kemiri yang sudah disangrai. Ini yang agak unik ya, pakai ketumbar, 1 sendok makan ketumbar butiran, 1 sendok teh garam. Kita ulek dulu. Mohon maaf sebelumnya, untuk resep serombotan itu bahan-bahan sambal seharusnya dibakar dulu ya. Ada cabai, kencur, bawang, itu semuanya harus dibakar dulu. Tapi di sini saya nggak membakarnya, karena ada beberapa resep serombotan khas Klungkung Bali yang juga tidak membakar bahan-bahan sambelnya ini. Yang dibakar hanya kelapa. Nah, ini kelapanya yang sudah kita bakar tadi, saya mau parut dulu. Ini saya pakai parutan biasa. Parutan saya bersih ya, nggak karatan dan nggak bulukan. Saya parut dulu kelapanya. Sudah pasti nanti serombotannya enak banget karena kita memarut sendiri kelapanya, dan kelapanya juga segar lalu dibakar. Itu udah jaminan pasti sambal kelapanya enak banget. Kita aduk-aduk dulu. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, saya mau menumis sambal kelapanya. Saya mau pakai minyak kelapa, kalian boleh menggunakan minyak goreng biasa aja. Minyak kelapa secukupnya, lalu kita tumis dulu sambal kelapanya. Ditumis ya, karena tadi bahan-bahan sambalnya itu mentah semua, termasuk ada ketumbar juga mentah. Jadi ditumis dulu sampai mateng. Ini fungsinya juga selain bikin sambal kelapanya tambah enak, juga sambal kelapanya ini nggak gampang basi kalau ditumis dulu. Matikan apinya, sisihkan. Sekarang kita bikin sambal koples. Ada 5 buah cabai merah besar. Seharusnya juga sama ya, sambal koples ini bahan-bahannya dibakar dulu, tapi mohon maaf saya nggak membakarnya. 1 genggam cabai rawit merah, 3 siung bawang putih, setengah sendok makan terasi goreng. Ini terasinya sudah digoreng, boleh juga dibakar. 1 sendok teh garam. Diulek dulu ya bahan-bahan sambal koples ini. Jadi serombotan itu sambalnya ada 2 macam, sambal kelapa dan juga sambal koples. Kalau bahan sambalnya sudah halus, kita masukkan tomat, 4 buah tomat. Tomatnya dipotong-potong dulu supaya lebih gampang nguleknya. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cici Romet Kitchen, silakan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Tomatnya sudah saya ulek. Tambahkan gula aren 1 sendok makan. Kalau menurut kalian kurang manis boleh ditambahkan.
Ini juga saya ulek sampai semuanya tercampur rata. Sambal koples ini mirip dengan sambal plecing ya. Oke, saya mau tumis dulu sambal koplesnya. Panaskan minyak kelapa, boleh juga pakai minyak goreng biasa. Lalu kita tumis dulu bahan sambal koples ini. Diaduk-aduk. Ditumis tuh biar rasanya semakin gurih dan sambalnya juga nggak cepet basi. Kita beri air sedikit aja. Sambal koples ini nggak terlalu encer, tapi juga nggak terlalu kental. Tambahkan garam 1 sendok teh, atau diatur aja nanti ya rasanya. Aduk-aduk. Setelah itu saya mau menambahkan 2 buah jeruk limau. Jeruk limaunya mau saya peras dulu. Cita rasanya nanti pedas, asam, gurih, dan ada manisnya sedikit. Kulit jeruknya saya masukkan juga ke sambalnya itu, jangan khawatir nggak akan pahit. Dia cuma memberi aroma yang lebih kuat dari jeruk limau. Aduk-aduk sebentar. Kalau jeruknya sudah masuk, matikan apinya, kita sisihkan. Didihkan air. Saya mau merebus bahan-bahan sayuran untuk membuat serombotan khas Klungkung Bali. Saya pakai 200 gram toge. Togenya mau saya seduh dulu dengan air mendidih seperti ini. Kita pinggirin dulu togenya biar matang. Ada kacang panjang, saya rebus dulu kacang panjangnya sampai empuk atau sesuai selera kalian. Kalau maunya yang lebih crunchy berarti ngerebusnya sebentar aja. Lalu kita angkat kacang panjang. Kita rebus juga buncis. Buncisnya udah saya potong-potong seukuran kacang panjang yang tadi. Kalau sudah matang buncisnya kita angkat. Setelah itu saya mau rebus bayam. Ini bayamnya sudah dicuci bersih, 1 ikat bayam. Serombotan itu menggunakan 2 jenis sayuran, sayuran matang dan sayuran mentah. Untuk sayurannya biasanya sesuai selera kalian, tapi umumnya pakai bayam, kangkung, kacang panjang ya, toge gitu. Ini bayamnya sudah matang, saya angkat. Nah, ini kangkung. Kangkungnya mau saya rebus dulu. Direbus sampai matang. Gunakan api besar ya pada saat merebus kangkung, bayam itu supaya warnanya tetap hijau. Lalu kita angkat aja. Serombotan biasanya selalu menggunakan pare, tapi untuk pare ini sesuai selera. Kalau kalian nggak mau pakai pare juga nggak apa-apa. Parenya ini sudah saya cuci bersih, saya buang bijinya dan saya iris-iris bulat seperti ini. Kita rebus beberapa detik aja parenya, karena kalau terlalu matang nanti pahitnya terlalu terasa. Jadi kita merebusnya sebentar aja. Setelah itu langsung saya angkat dan saya masukkan ke dalam air dingin supaya berhenti proses memasaknya. Sisihkan. Siapkan loyang yang cukup besar seperti ini, lalu diberi alas daun pisang. Kita mau sajikan bahan-bahan serombotannya itu di atas daun pisang. Ini pare yang udah kita rebus sebentar tadi. Kangkung, kacang panjang, toge, bayam, buncis. Ini toge pendek yang mentah, jadi togenya ada yang matang, ada yang mentah. Yang toge pendek itu biarkan mentah aja seperti itu. Sayuran mentah lainnya saya pakai terong bulat. Kita potong-potong dulu terong bulatnya. Boleh terong bulat yang hijau ini, boleh terong bulat yang ungu. Sayuran mentah lain ada timun. Kita potong-potong dulu timunnya. Sayuran mentah harus yang segar ya. Oke, ini sambal kelapa yang udah kita masak tadi. Ini sambal koplesnya sudah siap. Aromanya luar biasa, sedap banget. Ini kacang tanah gorengnya. Ini kacang tolo goreng.
Kalau nggak salah orang Bali menyebutnya kacang menti. Bahan-bahan serombotannya sudah siap untuk disajikan, lengkap banget nih dan sehat semuanya. Ini makanan yang sederhana, enak, murah dan sehat. Serombotan khas Klungkung Bali. Sekarang saya mau sajikan dulu serombotannya karena saya suka pare, jadi saya pakai banyak pare, kacang panjang, kangkung, bayam, buncis, timun, terong bulat, toge mentah, toge mateng. Toge mentahnya saya tambahin lagi, sambal kelapanya, sambal koples. Jangan lupa taburannya kacang tanah dan kacang tolo goreng. Ini wow banget sih. Cara makannya harus diaduk-aduk. Saya mau cobain dulu serombotan. Wow. Pedas, crunchy, kacangnya terasa enak banget. Ada sedikit aroma ketumbar, pedas, ada asamnya dari jeruk limau, gurih dari kelapanya, kacang, semuanya pokoknya enak. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.